Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mei Cornelia Dewi, NIM 2522011, Prodi MPI semester 5. Jadi, saya akan memaparkan sedikit tentang materi surat resmi. Apa sih sebenarnya surat resmi? Dan surat resmi mengapa penting dalam komunikasi formal? Karena surat resmi sarana komunikasi yang efektif, formal, dan terpercaya. Keberadaannya surat resmi sangat penting dalam berbagai bidang, contohnya di bidang bisnis, bidang pemerintahan, dan bidang pendidikan. Mengapa surat resmi sangat krusial? Yang pertama, menunjukkan formalitas. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, menjadi bukti tertulis yang sah dan menunjukkan komitmen. Yang terakhir, mengikuti standarisasi penulisan yang baku. Jadi, surat resmi itu ditulis dengan bahasa yang baku. Penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip menulis surat resmi. Yang pertama ada struktur surat. Nah, apa aja sih isi dari struktur surat itu? Yang pertama ada kop surat. Di situ isinya ada nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya. Terus ada isinya lagi nomor surat dan tanggal nomor surat untuk arsip dan tanggal pembuatan. Nah, habis itu ada lampiran jika ada dokumen tambahan yang disertakan. Habis itu ada alamat tujuan, nama lengkap penerima jabatan dan alamat lengkap. Habis itu salam pembuka, diikuti nama lengkap penerima. Habis itu ada isi surat, pendahuluan, tujuan penulisan surat, isi mengenai informasi yang ingin disampaikan secara jelas ya dan ringkas. Yang terakhir ada penutup, kesimpulan, dan permintaan tindakan. Jangan lupa ada salam penutup, tanda tangan, bahasa yang digunakan, yang selanjutnya bahasa yang digunakan baku dan formal. Diusahakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Jelas dan ringkas. Kemudian hindari kalimat berbelit-belit dan digunakan paragraf yang singkat-singkat saja. Sopan dan santun, gunakan kata yang sopan dan tidak menyinggung. Etika penulisannya adalah tujuan jelas. Setiap surat harus memiliki tujuan yang jelas ya. Bahasanya objektif. Hindari kata-kata yang bersifat subjektif atau emosional. Runtut dan logis. Susun isi surat secara logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu periksa kembali sebelum dikirim. Periksa kembali kesalahan pengetikan atau tata bahasa. Nah, tips menulis surat resmi. Di sini ada beberapa tips untuk menulis surat resmi ya, teman-teman. Yang pertama, bahasa. Gunakan bahasa yang formal, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Itu yang terpenting. Kedua, tata letak. Perhatikan tata letak surat agar terlihat rapi dan profesional. Yang ketiga, sesuaikan isi surat dengan tujuan dan informasi yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir, periksa kembali sebelum dikirim. Periksa kembali itu dalam arti jika ada kesalahan pengetikan atau tata bahasa. Seperti itu. Nah, di atas sudah saya jelaskan sedikit mengenai pentingnya surat resmi ya. Surat resmi dalam komunikasi formal dan prinsip-prinsip. Juga yang terakhir saya sudah menjelaskan sedikit tentang tips untuk menulis surat resmi. Nah, kemudian langsung saja saya akan menjelaskan sedikit praktik ya tentang menulis atau praktik menulis surat resmi. Kita jelaskan kerangkanya sedikit demi sedikit secara pelan-pelan ya. Yang pertama di sini saya menggunakan contoh surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan ujian. Nah, contohnya yang pertama kerangkanya dulu, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kop surat. Kop surat itu biasanya terdapat di bagian paling atas ya, di bagian paling atas surat. Nah, di situ ada nama. Biasanya di situ ada nama lembaga atau instansi ya. Nah, kemudian di situ ada alamat lengkap, di bawahnya nama lembaga atau instansi itu. Nah, habis itu ada nomor telepon ya, nomor telepon lembaga atau instansi, email jika ada, biasanya dicantumkan email jika ada, logo jika ada. Terus habis itu ada nomor surat dan tanggal. Nomor surat untuk arsip saja ya. Tanggal pembuatan surat. Nah, habis itu lampiran yang disertakan dalam pembuatan surat resmi. Jika ada
jika ada dokumen yang disertakan disebutkan, jika tidak usah. Habis itu ada alamat tujuan, nama lengkap penerima, jabatan jika ada, alamat lengkap ya, alamatnya lengkap. Habis itu agak ke bawah sedikit ya, sudah keluar dari kop surat. Di sini ada salam pembuka ya. Biasanya salam pembuka itu yang pertama diawali dengan kalimat YTH atau yang terhormat. Yang terhormat nama lengkap penerima. Nah, perihalnya apa? Habis itu ada judul singkat mengenai isi surat, misal pemberitahuan kegiatan ujian nasional. Nah, isi surat. Pendahuluan ungkapan identitas pengirim surat dan tujuan penulisan. Contohnya, dengan hormat sehubungan dengan bla 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 gitu. Terus isi, sampaikan informasi penting secara jelas dan rinci ya, tidak berbelit-belit tadi seperti yang saya jelaskan di atas, tidak berbelit-belit ya. Tidak berbelit-belit, bahasanya baku dan sesuai dengan EYD biar dapat dipahami oleh pembaca ya. Jelaskan waktu, tempat, dan tujuan kegiatan secara jelas dan rinci. Sebutkan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan penerima, contoh berkenaan dengan pelaksanaan ujian bla 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 yang akan diselenggarakan pada tanggal bla 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 gitu ya. Oke. Penutup, sampaikan harapan atau permintaan tindakan dari penerima. Nah, habis itu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Contoh nih, saya kasih contoh. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, salam penutup. Salam penutup itu isinya ada hormat kami, tanda tangan, nama lengkap pengirim, jabatan, cap instansi jika ada. Kalau nggak ada cap instansi ya sudah tanda tangan aja, cukup tanda tangan ya. Nah, kita langsung bagian kalimatnya aja biar kalian pada paham ya. Nah, di sini saya contohnya ini ya, ujian nasional. Nah, yang pertama ada kop surat ya tadi, kop surat. Kop surat sekolah, nomor surat 001 garing SP garing SMK XYZ contohnya ya, garing 1 garing 2, tanggal 10 Januari 2024. Yang terhormat Bapak atau Ibu wali murid siswa kelas 9 SMK XYZ di tempat perihal pemberitahuan pelaksanaan ujian nasional. Dengan hormat, koma ya, jangan lupa habis dengan hormat itu selalu ada koma, ada baca koma. Dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakan ujian nasional atau UN tingkat SMA dan SMA maaf. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu waktu yang pertama pelaksanaan, sebutkan tanggal dan mata pelajarannya ya, misal IPA tanggal 11 Januari 2024 gitu. Tempat pelaksanaan, sebutkan lokasi ujiannya di ruang B misalnya. Persiapan, sebutkan hal-hal yang perlu disiapkan siswa, misalnya diharapkan membawa ballpoint, pensil, atau penggaris, atau buku, atau alas untuk kertas ujian gitu ya. Nah, habis itu demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Habis itu titik ya, terima kasih titik. Habis itu bawahnya langsung langsung ditulis lagi, langsung disusul lagi dengan hormat kami, koma, jangan lupa ya, hormat kami, koma, kepala sekolah SMK XYZ, langsung tanda tangan dan cap sekolah gitu. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Jika ada pertanyaan kurang lebih bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, jika kurang jelas juga bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.